Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos malih hadis mi'ah nomor 59. Kita ngaji kembali hadis mi'ah nomor 59. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyari sapa man. Iku ahdasa ngenyari sapa man fi amrina ing dalem urusan kita. Fi amrina ing dalam urusan kita Nabi dan sahabat nggih. Fi amrina ing dalam urusan kita atau perkara kita ya. Fi amrina ing dalam urusan kita hadza tegese iki agama. Hadza tegese iki agama Islam. Kita ulangi. Man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyari sapa man fi amrina ing dalam urusan kita Kanjeng Nabi. Hadza tegese ing iki agama Islam. Hadza ing iki agama Islam ngenyari ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking hadza. Hadza iku minhu saking hadza. Hadza niki wau agama Islam nggih. Fahuwa mongko utawi ma perkara niki wau. Fahuwa mongko utawi ma iku rodun den tolak. Iku rodun den tolak. Tak ulangi lagi. Man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyari sapa man fi amrina ing dalam urusan kita. Hadza tegese iki agama Islam. Ma ngenyari ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking hadza. Fahuwa mongko utawi ma iku rodun den tolak. Sing sapa nglebokake sewiji-wiji ing perkara agama kang sewiji-wiji iku dudu saka perkara agama mongko ora keterima. Sing sapa nglebokake barang siapa yang memasukkan sewiji-wiji perkara ing sewiji-wiji sesuatu. Barang siapa yang memasukkan sesuatu ing perkara agama di dalam perkara agama kang sewiji-wiji iku dudu saka perkara agama yang sesuatu tersebut bukan dari perkara agama mongko ora keterima, maka tidak diterima. Man barang siapa ahdasa memperbarui ya. Man barang siapa ahdasa memperbarui. Ahdasa tadi ngenyari atau memberi perkara baru atau membuat perkara baru ya. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami, hadza yaitu agama kami umat Islam ya. Jadi ini hadis dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang membuat pembaruan di dalam agama kami, ma sesuatu, hadza agama Islam ya, ma sesuatu. Perkara tadi adalah sesuatu laisa yang tidak ada
minhu dari agama tersebut, bahwa maka itu rodun ditolak. Kita ulang lagi. Man barang siapa ahdasa membuat perkara baru fi amrina di dalam urusan kami hadza yaitu agama Islam, ma sesuatu atau perkara sesuatu laisa yang tidak ada minhu dari agama Islam, bahwa maka itu rodun ditolak. Jadi hadis mi'ah nomor 59 di sini bahwa barang siapa yang memberi pembaruan atau membuat perkara baru di dalam agama Islam yang itu bukan termasuk ajaran Islam, maka itu ditolak ya. Jadi di sini pentingnya kita sebagai umat Islam untuk belajar tentang agamanya atau mengerti tentang agama kita, agama Islam. Jangan sampai kita membuat perkara baru di dalam agama kita ya. Contohnya ya, ini contohnya. Contohnya di Indonesia perkara yang sudah dipatenkan oleh Nabi ya, paten dari Allah dan Nabi, dipatenkan oleh Nabi tetapi dirubah, ada perubahan. Contohnya di Indonesia adalah sholat menghadap ke timur itu. Teng pundi niku teng Malang nggih. Sholat menghadap ke timur ataupun sholat yang telanjang antara laki-laki dan perempuan itu menjadi satu, itu ada di berita itu, maka itu juga ditolak, dilarang oleh agama. Ataupun sholat yang hanya berkewajiban 3 saja ya, satu waktu ada 3 sholat yang wajib, maka juga ditolak. Terus ada juga bacaan sholat yang memakai bahasa Indonesia, itu juga ditolak, itu di Indonesia ngenten niku. Terus ada lagi di luar negeri ya, di Turki ya, adalah azan diganti dengan bahasa Turki, itu juga ditolak karena tidak termasuk atau bukan termasuk dari perkara agama Islam dari Nabi, perkara yang baru yang dibuat-buat oleh manusia, maka itu ditolak. Jadi intisari dari hadis di sini bahwa barang siapa yang membuat perkara baru yang sudah ada pakemnya, sudah paten dari agama, maka itu ditolak. Tentang amal ibadah ya, maksudnya amal ibadah yang sudah dikerjakan oleh Nabi, maka harus kita kerjakan. Di sini ada perbandingan tentang beberapa mazhab ya, karena mazhab yang dipakai oleh oleh mayoritas umat Islam di Indonesia itu memang berbeda dengan mayoritas yang ada di Arab Saudi ya. Contohnya begini, ketika orang Indonesia itu memegang bukan mahram, memegang istrinya atau memegang wanita lain, istrinya misalnya, itu batal sholatnya ya kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Arab Saudi itu nggak batal, memegang istrinya nggak batal, memegang wanita lain nggak batal, karena mazhabnya berbeda ya. Jadi kalau kita orang Indonesia pergi haji, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan bercampur antara wanita dan laki-laki di Ka'bah, itu bercampur saling beribadah, itu nggak batal karena kita harus merubah mazhab kita ya, mazhab yang ada di Arab Saudi. Kalau kita berkeyakinan bahwa kita batal, kita terus memakai mazhab Syafi'i, maka bolak-balik kita akan wudu, dan itu sangat merepotkan diri kita. Kalau nggak salah mazhab di Arab Saudi itu apa? Hanafi atau Hambali ya? Ya itu ya, mungkin Hambali atau enggak Hanafi. Saya kurang paham ini, kurang baca ya, kurang membaca. Jadi itu yang perlu kita pelajari, bahwa kita sebagai umat yang beragama Islam harus mengerti tentang agama kita. Jangan sampai kita membuat perkara baru di dalam agama kita. Memang beda lagi ya, ini contoh beda lagi tentang aurat, tentang penutup aurat.
Kalau di Arab mungkin pakai jubah, pakai apa semacamnya. Kalau di Indonesia mungkin pakai kaos, pakai celana, itu sudah cukup. Yang penting aurat kita tertutup dan bersih, rapi, bersih dan suci pakaian tadi. Maka sudah syarat sahnya sholat, syarat sholat itu sudah terpenuhi. Mungkin cukup sekian pembahasan hadis mi'ah nomor 59 di sini, bahwa kita sebagai umat Islam intinya jangan sampai membuat perkara baru atau memperbarui ya. Kalau memperbarui itu biasanya hal-hal yang positif ya. Kalau membuat perkara baru terkadang juga menyimpang dari ajaran agama. Jadi harus hati-hati, jaga anak-anak kita untuk tetap belajar agama, pondok pesantren atau agama Islam yang lurus. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.